Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berada di hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin dosa kita diampuni. Dosa-dosa 1 tahun yang akan datang dan dosa-dosa tahun yang lalu, atau yang lebih dikenal dengan Shaum Arafah. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam su'ila an Shaumi Arafah. Faqala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Beliau bersabda, puasa Arafah menghapus dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa 1 tahun yang akan datang, padahal manusia itu sendiri belum melakukan dosa atau belum terjerumus ke dalam dosa. Perlu kita jelaskan secara rinci terlebih dahulu maksud dari hadis Rasulullah tersebut. Yang pertama yang perlu kita jelaskan adalah dihapusnya dosa 1 tahun yang lalu bagi mereka yang puasa di bulan Arafah, di bulan Zulhijjah, di hari Arafah atau terkenal dengan 9 Zulhijjah. Kita perlu memahami secara mendalam dosa-dosa apa saja yang dihapuskan atau terhapus dengan puasa Arafah. Ada sebagian ulama yang berpendapat dan berkata di dalam kitab I'anatul Talibin, dosa yang dihapus 1 tahun yang lalu itu hanya dosa-dosa kecil. Sementara dosa-dosa besar itu tetap bisa dihapus dengan taubat dan nasuha. Jadi dosa apa saja yang dihapus oleh Allah, seperti dosa apa saja yang dilakukan oleh manusia yang dihapus, kita harus mengetahui dulu dosa besar dan dosa kecil. Di antara dosa-dosa kecil seperti tidak menegur sesama kaum muslimin, tidak bertutur sapa, atau membuka aurat sendirian yang tidak perlu. Itu bagian-bagian dari dosa-dosa kecil. Membicarakan orang lain dengan sendirinya di belakangnya, itu pun termasuk dosa-dosa kecil. Mengungkit-ungkit dan berbagai macam dosa-dosa kecil. Lalu kita memahami juga dosa-dosa besar. Imam Hasan Al-Basri berkata, dosa-dosa besar itu adalah dosa-dosa yang dikaitkan dengan siksaan neraka. Jadi dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan dosa-dosa besar. Segala perbuatan yang dikaitkan dengan siksaan neraka itu semuanya adalah dosa besar. Maka dari itu perlu kita harus pahami terlebih dahulu tentang dosa yang dihapus dan dosa yang tak terhapus. Semua dosa kecil akan terhapus dengan puasa Arafah. Tapi dosa besar dan dosa sesama hak Adam itu tidak bisa dihapus dengan puasa hari Arafah tersebut. Kalau syirik, menuduh wanita yang baik berzina, memakan riba, membunuh, memakan harta anak yatim, itu bagian dari dosa-dosa yang besar.
Dan dosa-dosa seperti itu tidak bisa dihapus dengan puasa hari Arafah, perlu dengan taubatan nasuha. Adapun dosa kecil tadi sudah kita jelaskan, dia bisa dihapus dengan puasa Arafah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu perlu kita pahami terlebih dahulu. Jangan kita menganggap dengan puasanya Arafah ini seluruh dosa kita yang lalu atau sebelum hari Arafah ini itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dosa yang tidak bisa dihapus dengan puasa hari Arafah adalah dosa yang ada kaitannya dengan hak-hak anak Adam. Maka jika ada permasalahan dengan hak anak Adam, cara menghapusnya ya memang harus langsung untuk meminta ridho dari orang yang terzolimi atau dari hak-hak anak Adam, hak-hak sesama manusia. Dosa-dosa sesama hak manusia itu tidak bisa dihapus dengan puasa Arafah. Dia harus diselesaikan secara manusia. Maka dipahami terlebih dahulu dosa mana saja yang dihapus dengan puasa hari Arafah ini. Lalu ada yang bertanya, bagaimana dengan puasa Arafah ini bisa menghapus dosa yang akan datang? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maksud dari hadis ini menghapus dosa yang akan datang bukan berarti dosa orang yang berpuasa di hari Arafah ini di tahun yang akan datang dijamin oleh Allah. Kalau memang dijamin oleh Allah, betapa enaknya manusia. Dia harus berbuat dosa terus. Kenapa? Karena sudah dijamin. Kalau begitu, dia seperti Nabi dan Rasul yang maksum terjaga. Maka pahami hadis ini tentang maksud dari dihapusnya dosa-dosa yang akan datang. Di dalam kitab Bulughul Maram dijelaskan maksud dari menghapus dosa-dosa yang akan datang, artinya Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kepada orang yang berpuasa di tahun yang akan datang. Andai kata dia terjerumus dengan dosa-dosa kecil, Allah akan bimbing dia untuk melakukan amalan-amalan yang bisa menghapus dosa-dosanya manakala dia terjerumus kepada dosa-dosa tersebut. Artinya orang yang berpuasa di hari Arafah ini, dia mendapatkan bimbingan, dia mendapatkan petunjuk ataupun hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di tahun yang akan datang. Itulah kelebihan dari puasa Arafah. Maka ketika dia terjerumus, terjebak atau tanpa sengaja dia melakukan dosa-dosa kecil di tahun yang akan datang, saat itu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan, memberi petunjuk, memberi hidayah kepada beliau, orang-orang yang berpuasa ini, untuk segera melaksanakan amalan-amalan yang bisa menghapus dosa-dosa di tahun yang akan datang. Subhanallah. Nikmatnya mereka yang hidup dalam bimbingan Allah, mereka yang hidup dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah maksud dari penghapusan dosa 1 tahun yang lalu dan penjagaan terhindar dari perbuatan dosa di tahun yang akan datang, atau bimbingan Allah kepada mereka yang berpuasa manakala mereka terjerumus dalam dosa-dosa. Dan ingat, dosa-dosa yang diampuni dengan puasa hari Arafah ini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar, dan bukan dosa yang ada kaitannya dengan hak-hak manusia atau dengan hak-hak anak Adam. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk senantiasa menggapai dan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.